Kembali lagi di Sete News. Ini bukan hanya berita, ini hanya hiburan. Keren. Jingle baru, Pak? Jingle baru, Pak Ahmad. Gimana? Saya suka banget jingle barunya Ya, Sete News. betul. Mantap. Penuh perdebatan sebenarnya untuk menyebutkan itu. Ya, Mantap, mantap. betul. Ada harga diri yang saya tuangkan di situ. Tapi kalau mau viral nggak peduli harga diri, Pak. Oh, oke, betul. Baik. Berarti kalau ini bakal akan saya pakai terus nih nanti nih Oh, di bisa. Sete News berikutnya. Itu konsisten, Pak. Asik. Ini jadi opening keren, Pak. Oke, sekarang kita ngebahas lagi seperti biasa yang unik dan sempat viral gitu akan kita bahas di Seto News Oke. yang di episode kedua ini. Banyak berita viral lagi, Pak. Betul. Minggu-minggu Ya, ini. yang berita pertama juga itu lumayan banyak yang nonton. Oh, Betul. mantap, Ada keren. kurang lebih berapa deh yang nonton? 100 juta. 100 juta miliar. 100 juta miliar triliun. Ya. views. Betul. Ya, membodohkan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke berita yang pertama ya. Oke. Ahmad. Seekor anjing tertangkap kamera. Ntar saya ganti ya. Saya udah kayak nyanyi lagu. Seekor anjing tertangkap kamera kebut-kebutan dengan mobil. Polisi cuma bisa melongo. Kepolisian negara di Eropa ini hanya bisa terpana saat mendapat gambar kamera kecepatan lalu lintas yang mengabadikan sebuah mobil berkecepatan tinggi. Wah, gila amat. Ada seekor anjing nih tertangkap kamera kebut-kebutan dengan mobil, membuat seorang polisi terpelongo. Terpelongo aset. Iya. Berarti itu lagi kena ini ya, apa namanya, speed runner itu ya? Ya, Kenceng, tiba-tiba betul. anjing lari. Anjing lari dengan kecepatan tinggi dan situ membuat polisi itu takjub dan sempat terpelangak. Jangan-jangan itu bukan anjing, Harusnya siluman mungkin. siluman anjing. Iya betul. Benar. Karena lari nggak mungkin anjing secepat itulah, Pak. Betul. Harusnya yang cepat itu apa? Yang cepat itu bus. Oh iya bener. Bus paling cepat Bus. sekarang. Betul betul Iya. betul. Jangan-jangan bus itu anjing. Sorry, maaf ya. Aduh. Oke, lanjutannya adalah pasalnya makhluk yang ada di belakang kemudi di luar bayangan mereka. Seekor anjing pemburu berwarna coklat bernama Havino tertangkap kamera berada di belakang kemudi mobil yang melaju kencang. Betul. Dalam foto tersebut, Havino tampak sangat nyaman di kursi pengemudi Skoda dan bahkan tampak memiliki senyuman nakal di wajahnya. Anjing itu rupanya melompat ke pangkuan pengemudi saat ia sedang mengemudi di negara Eropa Tengah. Betul. Pantesan. Mm-mm. Berarti orang mikirnya tuh anjing lagi kebut-kebutan ya. Iya. Padahal ada pemiliknya lagi nyetir, anjingnya lompat anjingnya. Pinter banget ya nulis berita begini ya. Makanya ini apa bahasanya tuh? Kalau misalnya kita clickbait, Benar. betul, seekor anjing tertangkap kamera. Seekor. Padahal yang tadi anjingnya anjingnya itu lagi apa? apa? Lagi di pangkuan. Lagi di berarti. pangkuan. Jangan-jangan ini anjingnya di pangkuan ya? Apalagi Apalagi biduan. Makin Bisa, cepat kayaknya. Makin cepat itu. Entah, aduh gua, ampun, maaf. susah. Kalau tiba-tiba begitu susah, Pak. Iya kan? Tapi ada kadang tuh yang di tol-tol tuh. Ada juga biduan yang lompat. Biasa di mobil truk tuh nggak Di apa truk, juga. betul. Ya, tapi itu nggak masuk berita tuh, bro. Udah. Ya, informasinya seperti itu. Jadi sementara pengemudi mengklaim Havino tiba-tiba melompat ke pangkuannya saat mengemudi. Polisi mengatakan rekaman menceritakan cerita yang berbeda. Waduh, bahaya juga nih polisinya ternyata ya. Emang pengen viral kayaknya, Pak. Betul. Jadi ada mobil itu. Jadi kan sebenarnya kronologinya mobil ngebut, tiba-tiba ada anjing yang melompat kan di pangkuannya kan. Betul. Nah, terus polisi melihat di kamera menceritakan dengan hal yang berbeda. Nah, ini bahaya nih yang dilakukan. Bahaya Ujung-ujungnya pasti ada sesuatu yang dibutuhkan sama polisi tuh. Kayaknya lagi nge-framing anjing nih, Pak. Lagi nge-framing anjing. Dirinya tuh kayak anjing kebut-kebutan gitu. Nah, ini bener. Ada. Benar. Tapi di sini kan sempat ada kesalahan dari polisi ya. Dia membuat berita yang tidak baik gitu loh, tidak sebenarnya gitu kan. Mungkin ada unsur yang lagi dibutuhkan. Ya biasanya sih mungkin UUD. Ujung-ujungnya Domba.
Ujung-ujungnya duit. Pengen naik pangkat polisinya, Pak. Pengen naik Kalau di pangkat. Konoha juga begitu tuh, Pak. Di Konoha emang ada polisi? Ada. Ada polisi ya di Konoha ya? Oh, baru tahu saya. Ya, itu untuk berita kita yang di pertama. Oh, Ya, jadi seekor anjing tertangkap kamera Kebut-kebutan. kebut-kebutan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke berita yang kedua. Waduh, berita yang kedua. Muncul Yesus AI siap beri nasihat hidup 24 jam. Gimana nih? Gue untuk ngebahasnya nih. Wah. Untuk yang berita kedua ini nih. Agak berat ya, Pak. Bukan sekedar berat ini. Ah. Nah, nggak mampu untuk melanjutinya ini. Ya kan? Waduh, muncul Yesus AI siap beri nasihat hidup di 24 jam Anda. Hebohkan orang-orang. Gitu. Oke. Gimana menurut lo responnya? Sebelum gue Menurut baca Jadi, berita selanjutnya. Nah ini, Pak. Nah ini, Nah itu. teknologi ini apa ya? Tergantung dengan siapa yang memanfaatkan ini, Pak. Oke. Gitu. Orang-orang yang kayak gini nih manfaatinnya cuma buat hype nih mungkin. Ya. Ya kan, bikin ini, bikin itu, Ya. pengen cepet booming aja. Ya. Itu kan nggak peduli, mungkin ada rasa bersalah, rasa kemanusiaan, rasa Betul. toleransi gitu kan. Betul. Dia kan nggak berpikirnya ke arah situ. Betul. Bikin aja dulu biar boom, biar viral gitu kan. Seneng dia. Ya. Betul. Di sini sih dibalik hebatnya manusia ya, menciptakan AI ya, gitu. Apalagi sampai dia bisa memunculkan Yesus versi AI, gitu kan. Ini buat gue pribadi sebenarnya agak mengkhawatirkan. Setuju. Gitu dari Setuju. sisi agama ya, karena itu kan ujungnya dibuat oleh manusia. Yes. Gitu loh, yang dimana sampai sejauh apa AI itu akan membantu pemahaman, apalagi ini bicara soal agama, gitu ya kan. Tapi di sini digambarkan ya, kelanjutannya lagi adalah grup dari The Singularity telah berhasil menciptakan sosok Yesus AI. Sosok ini digambarkan sebagai pria kulit putih berjanggut yang berdiri di depan cahaya biru dan putih yang kabur. Nah, ini kan maksudnya kayak dia udah paling paham banget gitu loh sama Yesus, Ya. ya kan, dengan gambar-gambar yang seperti ini kan, gitu. Yang boleh mau komentar silahkan komentar. Ya kalau gue sih ya kurang bersependapat lah dengan adanya ini. Dia berbicara dengan suara yang tenang dan mengucapkan kata-kata dengan lembut. Wah, jadi si AI Yesus ini dibuat sedemikian rupa, bro. Oke. Gitu, Paham. ya kan? Iya sih. Jadi ya itulah, maksud mereka bikin AI itu kan pasti mereka mesti pinter lah ya, bukan orang Ya. sembarangan dong bikin AI gini. Betul, pasti punya spesialisasi lah gitu Ya. kan. Tapi dimanfaatkan ke arah sini gitu Betul. kan. Nah, itulah kalau orang punya ilmu tapi tidak punya adab, arahnya mungkin bisa ke sana. Dan maksudnya juga orang yang menciptakan ini apakah dia sudah bagus gitu atau dia sudah mengerti gitu loh harfiahnya atau filsafatnya si Alkitab ini. Bener. Gitu loh ya kan, karena dia tuh ada lagi ya di sini ya, sosok kayak Yesus diciptakan sebagian dari upaya grup tersebut untuk menunjukkan kemajuan mereka dalam mengembangkan AI atau kecerdasan buatan umum gitu ya. Grup ini memahami pentingnya menangani AI secara bertanggung jawab. Nah, dalam menghadapi perkembangan teknologi AI yang pesat, sosok Yesus AI ini dapat mengingat interaksi sebelumnya dengan pengguna dan memiliki kemampuan untuk memberikan saran tentang berbagai hal, termasuk kesehatan, ya kan, terus juga spiritual, emosional, ya jadi banyak aspek juga dibuatkan gitu. Yes. Jadi tidak seperti Yesus yang kita kenal gitu loh. Kalau misalnya bagi umat Kristiani sebenarnya, betul. gitu. Ini mungkin bisa jadi pengaruhnya kepada ibadah ya, gitu loh. Setuju. Cara beribadahnya nanti akan berubah nantinya. Ini yang sangat dikhawatirkan. Di balik teknologi itu ya gue support gitu loh dengan perkembangan si AI itu. Gimana menurut lo? Iya. Mungkin tujuannya itu kan kayak pengen ngasih nasihat ya ke mereka. Betul. Pada akhirnya mereka butuh, oh kita pengen bikin sesuatu yang seperti itu, tapi kita butuh sosok nih gitu. Benar. Kan. Karena mereka sendiri nggak bisa nge-branding ke arah sana lah, Ya. ibaratnya gitu kan. Oh yaudah kita butuh sosok ya, kayaknya sosok ini nih yang pas gitu kan. Tidak, tanpa, gua nggak tahu ya, mungkin itu perdebatannya di grupnya itu sampai seberat apa gitu loh. Betul. Gitu kan. Pasti di grup itu pun ada yang mengiyakan dong, pasti pro kontra dong. Pasti. Gitu kan, sampai akhirnya AI itu juga dirilis Ya. gitu kan, pasti menuai pro dan kontra Betul. antara itu gitu kan. Itu yang sangat disayangkan lah gitu kan, karena hal-hal kayak gitu kan pada akhirnya teknologi kan
jadi sesuatu yang universal ya, bebas gitu. Benar, Orang mau makainya ke arah mana, ya siap nggak siap, akhirnya muncul hal yang kita nggak duga. Oh ternyata jadi bikin-bikin jadi begini. Itulah makanya teknologi itu tergantung di tangan siapa bisa maksimalinnya bro. Kalau menurut gue. Ya kalau misalnya untuk kalau buat bicara soal pekerjaan, kesehatan dengan adanya AI sih oke gitu ya. Cuma kalau udah sampai ke ini, nah ini udah sangat membahayakan sebenarnya, sudah terlalu jauh bro. Ya kita nggak akan tahu nanti akan ada sosok-sosok apa lagi yang akan dibuatkan, bener kan? Ini dimulai dari AI Yesus. Kita nggak pernah tahu nanti kalau misalnya ternyata ada ya kan dewa-dewi yang lainnya ya kan, terus akhirnya berkumpul, mereka kopi bareng ya kan, makan biskuit Nissan, kita nggak akan tahu nanti AI-nya akan berkembang seperti itu. Serem. Dunia bakal serem banget kalau tiba-tiba Tuhan udah muncul. Nah makanya ngeri Pak. Tapi ini ada kalimat terakhirnya bro yang bagus. Meskipun pengguna mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang kontroversial atau menggoda, sosok Yesus AI ini tetap mengedepankan pesan tentang cinta, pengertian, kasih sayang dalam setiap tanggapannya. Jadi dia itu benar-benar ignorance kalau pertanyaan yang udah arahnya kontroversi seperti itu. Jadi like-nya kayak udah sebuah ChatGPT aja, gitu. Takutnya dia lebih percaya AI itu dibanding kata-kata Pak pendetanya mungkin. Benar. Gitu ya yang kan? bahaya kan itu. Betul. Karena dia kan cuman membuat menceritakan dengan apa yang sudah dibuat sebelumnya kan. Benar. Ya. Gitu. Baik lagi manusia kan pengen denger apa yang dia pengen denger aja. Biasanya kan gitu. Karena gue gak suka denger ini, pengennya denger yang ini aja. Jadi dia dengerin itu aja terus gitu. Terus ini bahayanya adalah ini bisa jadi kayak udah sebuah bentuk ibadah yang seharusnya. Padahal kan bukan ya. Benar. Gitu. Bahaya juga tuh beribadah versi AI. Gokil. Udah ada tapi kan banyak. Virtual gitu. Virtual itu loh, itu sudah ada gitu. Oke, itu berita kita yang kedua. Kita lanjut ke berita yang ketiga dan berita yang terakhir. Oke. Dokter ini dipecat karena minta bantuan cleaning service saat amputasi kaki pasien. Waduh, dokter ini dipecat karena minta bantuan cleaning service saat amputasi kaki pasien. Mungkin kalau mintanya sama maksudnya kayak montir gitu ya, atau yang tukang-tukang potong kali ya, mungkin nggak dipecat kali ya. Ini karena cleaning service bro, ya kan, yang dimana kalian dia tuh untuk bersih-bersih, ya kan, nggak pernah ada namanya bahas potong-potong kaki atau potong-potong daging gitu kan, makanya dipecat ya. Kasian banget ini dokter ini, padahal minta tolong loh, minta bantuan loh, ya. Sebenarnya gini isinya, seorang dokter ahli bedah di Jerman dipecat setelah meminta bantuan petugas cleaning service saat mengamputasi kaki pasien. Kejadian tersebut pada tahun 2020 sih. Nah, udah 3 tahun yang lalu ya. Di rumah sakit universitas di Mainz, Frankfurt Rhein-Main. Pada awalnya pasien dijadwalkan akan menjalani amputasi dengan bantuan 2 dokter bedah. Tapi saat kedua dokter tersebut dipanggil ke ruang gawat darurat untuk insiden yang terpisah. Seorang dokter bedah yang tidak disebutkan identitasnya melanjutkan prosedur tersebut meskipun tanpa asisten yang memenuhi syarat. Nah, jadi ada 2 dokter nih. Nah, tiba-tiba dokter tersebut terpisah nih. Ada panggilan. Nah, yang satu inisiatif nih dia nih, tetap jalanin tugasnya ya kan. Nah, karena dia tidak ada asisten yang membantu ya kan, dan tidak ada yang memenuhi syarat. Nah, dia mungkin minta tolong nih sama cleaning service nih bro. Kok bisa ya kepikiran ya? Nah, gimana kira-kira menurut lo? Lu nih lagi diamputasi nih ya kan, lu lagi mau coba diproses nih ya kan, kok diproses sih, dioperasi gitu kan. Nah, tiba-tiba ada dokter, terus ada cleaning service di sebelahnya. Ya, memang minta tolong itu adalah salah satu hal yang baik ya. Betul. Tapi balik lagi, kegiatan apa dulu nih dimintain tolong. Masa orang amputasi nih dimintain tolong sama cleaning service gitu kan. Bukannya tidak boleh minta tolong gitu kan. Satu itu kan pasti lagi tindakan lah ya gitu kan, lagi tindakan. Berarti aneh juga ada cleaning service masuk ke ruang operasi. Gitu kan udah pasti nggak boleh gitu kan. Kan dimintain tolong sama dia. Ya iya, makanya tiba-tiba lagi di luar, "Pak, tolong Pak, pegangin kakinya." Gitu. Lagi di luar nih gitu. Cleaning service mungkin lagi nyapu, santai, taruh dulu Pak sapunya, santai, pegangin ini dulu. Kan cleaning service juga sebenarnya apa nih Pak? Dia ngelihat orang diamputasi loh. Ya harusnya cleaning service juga menolak ya, gitu kan. Kalau saya nyapu kakinya masih bisa. Iya. Tapi kalau megangin kan ya enggak gitu. Benar ya kan. Ya harusnya gue juga dari cleaning service gitu kan, lagi asik-asik nyapu, terus dipanggil sama dokter gitu kan, "Pak, minta tolong dong bantuin saya gitu kan." Ngapain nih? Nih kita mau lagi proses amputasi gitu kan. Ya pasti gue bakal nolak ya kan. Nanti apa yang harus gue pegang, apa yang harus ini. Nanti kalau ada masalah,
hubungan sama pekerjaan gue apa nantinya kan? Iya, tindakannya nggak sembarangan. Kita aja sebagai keluarga aja mesti diminta tanda tangan nih buat tindakan. Ya kan, buat tindakan itu. Ini loh sembarangan manggil tukang cleaning service buat pegangin kaki yang diamputasi, nggak habis pikir sih. Betul, meskipun tujuannya baik sebenarnya ya. Tujuan si dokter itu sebenarnya baik, bro. Ya kan, meskipun inisiatifnya terlalu berlebihan, gitu kan. Karena dia sudah dia sudah melakukan inisiatif yang salah sebenarnya. Dia tetap menjalankan proses itu gitu loh, tanpa asisten yang memenuhi syarat. Betul. Gitu. Ya itu sebenarnya mau dibilang ya salah sebenarnya. Secara prosedur itu udah salah banget. Gitu. Dia harusnya ya pada saat itu nggak ada, ya dipanggil dokter pengganti atau at least minimal perawat lah kan, sebenarnya kan dianggaplah di rumah sakit gitu kan. Dia bilang kan di rumah sakit Universitas Dimens. Kan berarti kan di rumah sakit itu banyak dong sebenarnya dong ya kan. Ada cleaning service, iya betul. Ada cleaning service. bawah itu Bang. Ada perawat ya kan. Ada pasien lain juga mungkin bisa minta tolong sama pasien lain juga boleh. Ada perawat sebanyak itu yang dipilih cleaning service ya kan, kenapa harus cleaning service gitu kan gitu. Nah ini yang menarik gitu untuk dilanjutin sebenarnya. Tuh, yang ada mungkin yang lagi lewat, sekalian lah ini kalian juga lewat. Tapi kan sebenarnya banyak pasien juga atau tamu gitu kan, yang pengunjung gitu kan, yang lagi mau ngejenguk gitu kan, dipanggil aja gitu, kenapa harus cleaning service. Nah itu dia. Nah tapi bagusnya adalah pasien tersebut tidak mengalami luka, bro. Ya kan, tidak mengalami luka tambahan atau komplikasi selama insiden tersebut. Namun peristiwa ini menjadi perhatian setelah manajer ruang operasi menemukan petugas cleaning service memegang pembalut berdarah di ruang operasi. Dokter tersebut diberi peringatan sebelum dipecat. Pihak berwenang menyebut insiden ini sebagai pelanggaran peraturan yang jelas dan mengindikasikan kurangnya tanggung jawab dalam prosedur medis. Jadi SOP ya tetap SOP. Inisiatif lu sebagus apapun, kalau memang itu sudah melanggar SOP, itu tetap salah. Ya, apalagi gitu. Profesi dokter ya, itu apalagi dia disumpah dokter. Kan. Bener. Gitu. Mau jam berapa pas kapten dia tetap mesti datang gitu. Betul. Tapi buat katanya sih cleaning service-nya jadi dokter. Ngegantiin dokter yang dipecat. Katanya, konon katanya gitu, cleaning service yang diangkat. Di Konoha juga sama, Pak. Katanya kalau kita pingsan di depan PNS, kita bakal diangkat PNS. Gak tahu dari gue beritanya gitu. Ya kan, jadi cleaning service-nya ini diangkat nih, ngegantiin si dokter yang dipecat itu, karena dari sisi salary lebih murah dibanding itu. Nggak, tadi itu berita tambahan aja. Di luar kagak ada itu ya. Ya takutnya nanti mereka, wih gila, besok-besok nanti ada orang cleaning service jadi ida gitu kan. Ya bantu-bantu yang lain. Oke. Begitu aja bro, berita kita kali ini di Setu News. 3 berita yang menghebohkan sih. Menghebohkan ya, gitu. Keren sih ini. Tim kita. Research-nya, mantap. Betul, resource-nya ya. Ini berita kita yang kedua, episode kita yang kedua. Kita tunggu lagi di episode kita yang ketiga. Siap, ditunggu berita-berita menghebohkan lagi. Jangan bosan buat join ya. Wah, enggak, saya senang banget bahas berita begini nih. Oke, jangan lupa nanti. Bukan, gimana? Baru tadi dibikin ya. Gue aja lupa sama jingle. Kita tutup dengan jingle ya. Oke, kalau gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang menikmati Setu News kita ini. Ya, karena ini bukan hanya sebentar berita, ini hanya hiburan. Ayo. Terakhir gimana suaranya? Ulang. 1, 2, 3. Oke. Gue jadi anak.